Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 10 ayat 26 sampai 27. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara terkasih, dalam banyak pengajarannya, Yesus sering menegur orang-orang kaya. Kejadian ini tidak dapat kita pahami sebagai tanda bahwa Yesus tidak menyenangi kekayaan atau anti dengan uang. Terbukti dalam beberapa pemberitaan Alkitab, kekayaan diperhitungkan sebagai salah satu bentuk pemberian Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Ketika Yesus berbincang dengan orang kaya yang tidak mau membagikan kekayaannya lalu mengikut Yesus, ia mengatakan adalah lebih mudah seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid tentu tercengang mendengarkan pengajaran ini. Mereka mengingat bahwa dengan keadaan orang kaya, sesungguhnya mereka dapat melakukan banyak hal. Tetapi mengapa mereka sulit untuk masuk surga? Yesus menjawabnya dengan memberikan pemahaman bahwa manusia tidak diselamatkan oleh karena perbuatan-perbuatan manusia. Keselamatan tidak dapat dibeli. Dan orang-orang kaya tidak dapat memastikan ia selamat sekalipun ia memiliki banyak harta. Sebab keselamatan bukanlah upaya dari manusia, melainkan pemberian dari Allah. Perkataan Yesus, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, adalah jika ia menjadikan hartanya sebagai tuannya. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan kekayaan. Yang menjadi masalah adalah sikap orang-orang tamak yang dibutakan oleh kekayaan. Mereka tidak rela untuk menggunakan kekayaan yang ada padanya menolong orang lain. Malahan ia berupaya untuk memperkaya diri sendiri, bahkan dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun ia katakan bahwa sukar bagi orang kaya untuk masuk kerajaan Allah, ia mampu menjamin keselamatan bagi orang-orang kaya maupun orang-orang yang tidak kaya. Jaminan keselamatan bukanlah harta, tetapi iman kita untuk mempercayai dan menerima karya Kristus. Kalau kita dikaruniakan kekayaan, syukuri dan jadikan itu sebagai perpanjangan berkat dari Tuhan. Kalau kita tidak begitu kaya, jangan mengeluh dan berputus asa. Tuhan pasti juga menyelamatkan dan memelihara hidupmu. Biarlah segala keadaan kita dan semua yang kita miliki harus menjadi berkat bagi sesama. Karena kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Ajari kami berhikmat menggunakan setiap karunia dan pemberian-Mu bagi kami. Setiap yang ada pada kami kiranya boleh kami pergunakan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ajari dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.